Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi ya anak-anakku sekalian di pelajaran PKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komite dan semangat para petinggi negara dalam rumusan dan penetapan Pancasila. Sebelum kita memasuki materinya, mohon kalian simak dulu tujuan pembelajaran berikut ya. Melalui pembelajaran PKN, siswa diharapkan mampu: yang pertama, bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bersyukur memiliki para petinggi negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para petinggi negara. Yang keempat, berani berperan atau menstimulasikan sebagai pemimpin negara, tokoh negara dalam pembentukan Pancasila. Kalian juga diwajibkan untuk memiliki budaya literasi dalam pembelajaran ini. Apa sih budaya literasi itu? Ada 3 ya. Yang pertama, kalian diwajibkan untuk membaca seluruh materi. Yang kedua, setelah membaca, kalian diwajibkan untuk menulis poin-poin penting. Jadi kalian dilatih sebetulnya dalam satu materi, dalam misalnya satu buku, poin-poin penting yang ada di sana tuh apa aja sih? Nah, yang terakhir nih, gak kalah penting juga. Kalian diminta untuk mencari informasi tambahan dari mulai membaca buku ataupun dari internet. Oke, kita masuk ke dalam materi. Baca dulu ya. Setelah mempelajari materi sebelumnya, kalian pasti menyadari bahwa peranan para petinggi negara sangat besar bagi pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Tahukah kamu kalau itu semua dikarenakan komitmen dan semangat mereka yang besar terhadap negara Indonesia kita? Tapi sebetulnya apa sih pengertian dari komitmen itu? Nah, menurut KBBI itu singkatan ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana tertera berbagai macam pengertian dari bahasa kita. Nah, kita mulai ya. Menurut KBBI, komitmen adalah suatu janji pada diri kita sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tanggung jawab tindakan kita, baik melakukan, menjalankan, ataupun mengerjakan sesuatu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komitmen dapat diungkapkan dalam perkataan yang menyatakan kesanggupan atas sesuatu ya. Bentuk komitmen yang dimiliki oleh pendiri negara. Yang pertama, harus memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dan berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, yang kelima nih, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Pengorbanan serta mendukung keputusan yang menguntungkan bagi negara. Terus, apa sih kaitan antara semangat dengan pembentukan dasar negara? Wah, ada kata semangat nih sekarang. Nah, dengarkan baik-baik ya. Semangat yang dimiliki oleh para pendiri bangsa telah mendorong perjuangan yang tidak mudah dalam mencapai negara yang merdeka. Sikap semangat untuk menjadikan bangsa yang bebas, lepas dari penjajahan, menjadikan para pendiri bangsa terus berjuang dan melanjutkan perjuangan terhadap nasib bangsa Indonesia.
Terus kira-kira apa sih perwujudan dari semangat yang harus ada dalam diri para petinggi bangsa? Yang pertama, harus pro patria dan primus patrialis. Wah bu, ini susah istilahnya. Nah, ada pengertiannya ya, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan untuk tanah air. Yang kedua nih, harus memiliki jiwa solidaritas atau kesetiakawan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan atau kemerdekaan. Ada lagi nih yang ketiga, toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, dan golongan. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki jiwa kesatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Pokoknya jiwanya satria banget deh. Terus pentingnya kecintaan terhadap bangsa itu apa sih? Kok di sini ada kata cinta? Nah, kecintaan terhadap bangsa yang dimiliki oleh para petinggi negara juga merupakan wujud dari nasionalisme dan patriotisme. Patriotisme itu apa sih? Patriotisme berasal dari kata patria atau tanah air, kemudian berubah menjadi patriot atau seseorang yang mencintai tanah air. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, terus ada lagi nih, ada dua jenis nasionalisme ya. Yang pertama, nasionalisme dengan arti sempit. Maksudnya gimana sih? Nasionalisme dalam arti sempit artinya bersikap negatif. Kenapa nasionalisme dalam arti sempit itu bisa diartikan sebagai hal yang negatif? Karena nasionalisme ini hanya memandang bangsa sendiri lebih unggul dari bangsa lain, sehingga merendahkan bangsa lain. Nah, nasionalisme dalam arti sempit disebut juga sebagai chauvinisme. Ada lagi nih, nasionalisme dalam arti yang luas. Dalam arti luas, nasionalisme artinya memulihkan dan memajukan bangsa sendiri, tapi kita tetap menghormati bangsa lain. Nah, diharapkan nasionalisme yang kita punya adalah nasionalisme ini. Kenapa? Karena nasionalisme inilah yang dibangun oleh bangsa Indonesia. Terus, penetapan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, penjabarannya sebetulnya ada dua ya. Yang pertama, membiasakan untuk kalian bisa bermusyawarah. Yang kedua, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Tapi contoh konkretnya seperti apa sih? Coba kita bahas satu-satu ya. Nih, membiasakan musyawarah. Membiasakan musyawarah itu bagaimana? 1. Terbuka terhadap pendirian dan pendapat orang lain. Jadi kita gak egois ya. Kita bisa menerima pendapat orang lain. Terus yang kedua, saling menghargai dalam menyatakan pendapat. Jadi kita punya hak untuk berpendapat, tapi orang lain juga punya hak juga untuk berpendapat. Dan kita harus saling menghargai. Yang ketiga, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Harus bebas dan bertanggung jawab. Yang keempat, kita gak boleh ya memaksakan pendapat kita kalau pendapat kita itu paling benar. Ada kalanya mungkin nih pendapat orang lain itu sebetulnya tepat, tapi kita belum tahu gitu. Nah, terus selain musyawarah, kita juga diharapkan untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kayak gimana sih? Yang pertama, mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang kedua,
saling tenggang rasa dan tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, mau dong bekerja sama dan saling bergotong royong. Nah, yang keempat, membiasakan sikap saling membantu dan tolong menolong. Yang kelima, menghindari segala bentuk perpecahan. Nah, setelah kalian mendengarkan materi, kalian punya tugas. Tugasnya kayak gimana sih? Nih, jadi tugasnya itu nanti Ibu akan menyebutkan soalnya. Kemudian kalian harus mencatat soalnya, mencatat jawabannya di mana? Di buku kalian masing-masing. Kayak biasa ya, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Bu, paling lambat kapan? Paling lambat hari ini, jam 4 sore. Simak baik-baik ya tugasnya. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, uraikan latar belakang pembentukan BPU PKI. Diulangi lagi ya. Nomor 1, uraikan latar belakang pembentukan BPU PKI. 2. Tuliskan usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Diulangi lagi ya. Tuliskan usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Nomor 3. Apa pengertian dari Pancasila? Diulangi ya. Nomor 3. Apa pengertian dari Pancasila? Nomor 4. Mengapa sila pertama dalam Piagam Jakarta dirubah? Kalian harus menjelaskan. Diulangi. Mengapa sila pertama dalam Piagam Jakarta dirubah? Jelaskan ya. Nah, soal terakhir. Coba kalian lihat lingkungan sekitar. Menurut kamu nih, apakah generasi muda sudah menjalankan nilai-nilai semangat dan komitmen pendiri bangsa? Kalau sudah, kalian jelaskan alasannya. Kalau belum, dijelaskan juga alasannya ya. Ulangi ya. Coba lihat lingkungan sekitarmu. Menurut kamu, apakah generasi muda sudah menjalankan nilai-nilai semangat dan komitmen pendiri bangsa? Jelaskan alasannya ya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih sudah mengikuti kelas PPKN hari ini. Tidak usah absen menggunakan Google Form ya hari ini. Tugas dikumpulkan tanggal 31 Agustus 2021 jam 4 sore. Tugas hari ini ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.